Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Tak lupa yang kita hormati guru kita Mudirul Mahad Askara Tauni, Ustaz Ahmad Saifullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau dzurriyyah atau anak cucu yang baik, salih, salihah. Dan mudah-mudahan yang ada di sini yang sudah menikah, yang sudah punya keturunan, mudah-mudahan keturunan jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang salih, salihah yang belum menikah. Mudah-mudahan nanti kalau menikah punya anak, mudah-mudahan mendapat diri yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini tadi kita sudah membaca qasidah burdah, sekaligus sekalian kita memperingati haul daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Kersiri. Ya. Kalau kita menyebut atau mengenang daripada orang-orang yang soleh, maka jelas insyaallah di tempat ini pasti akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi di dalam burda kita bukan menyebut atau mengenang orang soleh, tapi pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan berkatnya kita duduk di majelis ini, kita mendapat perhatian khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan majelis ini bisa membuat hati beliau bahagia. Amin. Yang bisa membuat Habib Abu Bakar juga bahagia dengan duduknya kita ada di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kayak khutbah Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini anak bakal sedikit membaca daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam salah satu kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wal musannif Sayyidul Jad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fiddarin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala in ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi fa in dzakarani fi mala'in dzakarahu wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum fa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an fa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an fa in adani yamshi ataituhu harwala. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال العلماء رحمه الله أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان جميعا، وذكر القلب على انفراده أفضل من ذكر اللسان على انفراده انتهى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menukil daripada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, sesungguhnya aku berada di dalam aku berada bersama pada prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku selalu bersamanya sekiranya dia mengingatku. Jadi ketika ada seorang hamba dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah bersamanya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia berzikir kepada Allah, dia mengingat kepada Allah dalam keadaan sendirinya, ya, sendirian dia mengingat Allah, maka apa kata Allah? Maka niscaya aku akan mengingatnya di dalam kesendirianku.
in dzakarani fi malain, apabila dia berzikir kepadaku, dia mengingat aku di dalam keramaian, ya, bareng-bareng kayak kita sekarang sore ini, maka apa kata Allah, zakartuhu fi mala'i khairin minhu, maka niscaya aku akan mengingatnya dan aku akan mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Ya? Kalau kita mengingat Allah bareng-bareng, Allah akan mengingat kita juga di dalam perkumpulan yang lebih baik. Perkumpulan Allah dengan siapa? Dengan para malaikat. Nah, gimana kalau kita disebut dan Allah bersama para malaikat Allah? Nah, nama kita disebut sama Allah. Dibanggakan kita sama Allah Subhanahu. Ini ada ruginya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila seorang hambaku ini mendekat kepadaku satu jengkal, ya, apabila kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka niscaya Allah akan mendekat kepada kita satu zira', satu hasta. Kemudian apabila dia itu seorang hambaku itu mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka niscaya aku akan mendekat kepadanya dua hasta. Wa in atani yamshi ataituhu harwa, apabila dia mendekat kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dalam keadaan berlari. Artinya apa? Ketika kita kembali, kita berzikir kepada Allah, Allah itu senang, ya. Anak banyak dosanya, Bib. Ya sama, ya. Semua orang punya dosa, ya salah. Tapi ketika kita merasa kita dosa, merasa kita salah, kemudian kita kembali kepada Allah, akan niscaya Allah akan sangat bahagia, ya, dan Allah akan menyambut kita. Dan Allah, ketika kita mendekat kepadanya, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Cuma selama ini kita kurang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dosa, tapi kita jarang tobat kepada Allah. Makanya termasuk tanda seorang hamba itu dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali dia habis berbuat dosa, dia pasti menyesal. Dan dia pasti bakal cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba setiap habis tobat dia selalu menyesal dan dia selalu tobat sungguh-sungguh kepada Allah, itu pertanda hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita lihat dalam kita, kok kita habis maksiat biasa ya, kok tidak menyesal gitu, kok kepengen itu ini bahaya gitu. Berarti ada yang salah dengan kita, ya. Berarti kita kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat satu anak, ada orang, ya, kita lihat satu orang maksiat, ya kita maksiat, dia maksiat juga, ya maksiat, tapi setelah dia maksiat dia nangis, ya Allah minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah, tahajud malam bangun zikir terus, ya Allah minta maaf terus, ya. Ini pertanda orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, wajar apabila dia itu terkadang terpeleset dalam lubang dosa, ya. Wajar manusia itu berdosa. Tapi yang tidak wajar berdosa tapi tidak merasa dosa, itu tidak wajar, ya. Salah merasa tidak sah, sehingga tidak ada keinginan untuk tobat, gitu ya. Ini tidak wajar. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah amalan yang lebih baik daripada anak cucu Nabi Adam. Tidaklah satu amalan yang lebih menyelamatkan bagi seorang anak Nabi Adam, anak Nabi Adam maksudnya manusia, yang lebih menyelamatkan daripada siksa Allah, malaikat zikir kepada Allah. Ya. Jadi kita zikir kepada Allah itu dapat menyelamatkan kita daripada siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu diketahui bahwasanya
yang dikatakan zikir, di sini dikatakan wakala ulama rahimahumullah, para ulama berkata, afdhalul zikir maka nabil qalbi wal lisan jami'an. Sebaik-baiknya zikir itu zikir dengan lisan dan dengan hati kompak. Ya, jadi zikirnya lisan, hatinya ikut dengan lisannya. Ya. Jadi lisannya membaca la ilaha illallah, hatinya ikut. Katanya ulama, ini sebaik-baiknya di zikir. Kemudian wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdal min dzikri lisan ala infiradihi. Dan zikir menggunakan hati saja, tidak menggunakan lisan, itu lebih afdal ketimbang kita zikir cuma pakai lisan tapi nggak sampai ke hati. Ya, banyak zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Tapi kalau nggak sampai ke hati kurang bagus. Ya. Tapi kalau dia zikir la ilaha illallah, tapi dari dalam hati saja. Lisannya dia ikut. Lebih bagus di dalam hati saja, tapi lisan tidak ikut. Yang lebih bagus lagi, lisannya zikir, hatinya ikut zikir. Ini paling bagus. Ya. Dan banyak daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam keseharian kita. Termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita lisan. Salah satu caranya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Allah menciptakan lisan kita? Tujuannya satu, membaca Al-Quran. Kedua, untuk berzikir kepada Allah. Ketiga, mengajak orang untuk kebaikan. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali, disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tujuan Allah menciptakan lisan untuk kita. Apakah ada yang lain? Ada yang lain. Pokoknya hal-hal yang baik. Ya, kalau kita melakukan tiga hal ini atau salah satunya, berarti itu pertanda kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita lisan. Ya, berarti kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita lisan. Termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu kita dikasih amalan ringan ya sama Nabi. Dibaca pagi 1 kali, sore 1 kali. Siapa orang yang membaca ini, insya Allah dia masuk surga kata Nabi. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi 1 kali, sore 1 kali, kata Nabi, dakhala jannah. Masuk dalam surga. Ringan. Tapi sedikit di antara kita yang mau mengamalkan. Itu menunjukkan kita ini sebetulnya kurang syukur. Kenapa? Karena masih lebih banyak omongan yang gak penting timbang omongan yang manfaat yang kita keluarkan dari lisan kita. Ya, masih lebih banyak hal-hal yang gak baik yang keluar dari lisan kita ketimbang hal-hal yang baik. Itu menunjukkan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mau bersyukur, gimana caranya? Tahan lisannya, kurangi ngomong yang tidak baik, perbanyak ngomong yang baik dengan membaca Al-Quran, dengan membaca zikir dan yang lain-lain. Kemudian ada lagi amalan yang ringan, ya, amalan yang bisa kita amalkan untuk sehari-hari. Apa? Dengan membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib.
Dikatakan siapa orang yang membaca Allahumma anjirna minan nar sebanyak 7 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, maka niscaya Allah akan selamatkan dia daripada siksa api neraka. Ya, ringan. Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar. Jangan 3 kali. 7 kali. Kadang-kadang kita sholat di mushola, di masjid, kadang-kadang eman ya, baca Allahumma anjirna minan nar, tapi 3 kali tanggung. Ya, tanggung. Sempurna 7 kali. Yang diperintahkan sahabat Nabi itu 7 kali. Kemudian ada lagi amalan yang bisa kita amalkan sehari-hari. Ya, jika amalan-amalan ini mudah-mudahan kita tidak cuma dengar, tapi kita bisa amalkan ya. Ada lagi amalan-amalan yang bisa kita amalkan sehari-hari. Apa? Barang siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ada yang mengatakan 34, kemudian disempurnakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca ini setelah sholat 5 waktu, habis sholat membaca ini, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Ya Allah, buih di laut seberapa banyak buahnya? Ya, buih di laut dah. Mungkin tidak dosa kita sebanyak itu? Ya, tidak tahu. Allah mungkin ya, mungkin. Karena kita kan tidak bisa melihat dosa kita. Tapi meskipun toh dosa kita sebanyak itu, seandainya kita membaca ini, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, nikmat, ringan. Dan zikir itu kalau bisa jangan cuma jangan cuma lisan saja. Belajar nyampe ke hati. Ya, belajar menyampaikan ke dalam hati. Ya. Bacaan zikir yang kita baca kalau bisa kita tahu dulu artinya. Ya, kita tahu dulu arti. Nanti kalau kita tahu artinya, lebih mudah kita memahami apa maksudnya wirid itu. Ya. Jadi kita lebih bisa khusyuk dan bisa sampai ke hati. Kalau tidak gitu agak sulit biasanya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Mau nyampe ke hati subhanallah, mau dia itu khusyuk, mau berusaha memahami maknanya, kalau tidak tahu artinya agak susah ya. Mungkin tidak, mungkin saja. Tapi agak sulit. Lebih mudah kalau kita tahu artinya. Paham ya? Ini sudah hampir maghrib ya. Sedikit menukil daripada kalam Imam Syafi'i sebelum anak tutup ya. Ini kalamnya Imam Syafi'i ini anak sampaikan ketika anak diberi kesempatan berdiri di Khalgesi di Pondok Sunia Salafiyah, Pondok Yusuf Taufik. Anak pernah dikasih kesempatan sekali itu, dan anak sampaikan nasihatnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i beliau berkata, laula suhbatul akhirah wal munajah fil akhyar wal munajah fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Katanya Imam Syafi'i adalah laula suhbatul akhirah, jika bukan karena berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh, wal munajah fil ashar, dan jika bukan karena nikmatnya munajat kepada Allah di waktu sahur, ya, dan jika bukan karena nikmatnya waktu tahajud sama Allah, apa kata Imam Syafi'i? Ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, aku enggak betah hidup di dunia ini. Jadi alasan betahnya Imam Syafi'i dan orang-orang soleh hidup di dunia ini karena 2 hal.
Pertama, karena nikmatnya berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, nikmatnya munajat kepada Allah di waktu tahajud. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang bisa selalu membimbing kita ke tempat-tempat yang baik, yang selalu bisa membimbing kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga Allah takdirkan kita bisa tahajud setiap malam, kita bisa merasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Amin amin ya rabbal alamin wa ala hadihnya wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على من منه اشتقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق فتنزلت علوم عدم فأجزه الخلائق وله تضاعلت الفهوم فلم يدركه من السابق ولحق فريض الملكوت بزهر جماله ونبت واحدة الجبروت بفيد أمره متدفقة والأشهر إلى وهو به من تديد له الوصفة الذي هبك مكين موصوته صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنا نسألك جنة الدال وعليك وحجابك العظم الكائن لك بين يديك. اللهم الحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل وأقرب بها من موارد الفضل واحملنا على سبيله لحضرتك حملا محفوظا بنصرتك واكذب بنا على الباطل فيذنبه وزجدنا في بهارك الأحادية وانشرنا من أوحال التوحيد وأغرقنا في عين بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب العظيم حياة روحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جميع والدنا بالتحقيق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك. الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعلنا من أمرنا فرجا ومخرجا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد نبيك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفيع والبدر وعلى كلمة الله التامة المباركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.